شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama." Sahabat, siswa-siswi Arkan Cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berupa hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita tidak bisa melaksanakan yang namanya ibadah puasa ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan mudah-mudahan yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku, siswa-siswi Arkan Cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita pada sore ini kita masih diberikan kesehatan dan alhamdulillah kita masih bisa berpuasa. Nah, di sini Mister sedikit akan membahas tentang mengendalikan diri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pengendalian diri yang pertama adalah mengendalikan lisan. Seorang muslim ketika ia berbicara, maka ia akan melihat apakah perkataannya itu baik atau tidak. Apakah perkataannya itu memberikan manfaat kepada orang lain atau tidak. Karena lisan seseorang ketika ia berbicara tentunya saja akan memberikan nilai ibadah atau memberikan nilai mudarat kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amal bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Dan barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh darinya, baik itu makanannya, baik itu hausnya maupun laparnya, yaitu makanannya. Justru itu ketika kita berpuasa, maka kita harus hati-hati, jaga lisan kita baik-baik. Karena lisan ini walaupun tidak bertulang, bisa membuat sakit hati orang lain, bisa membuat perpecahan antara saudara, antara keluarga, antara masyarakat, atau bahkan para pejabat. Siswa-siswi Arkan Cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita betul-betul merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik atau lebih baik diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik, perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang disenangi manusia, perkataan yang tidak menyakiti tetangganya, atau lebih baik diam. Karena pepatah mengatakan diamnya seseorang itu lebih manis daripada emas dan lebih mulia daripada logam. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. Yang kedua adalah mengendalikan hawa nafsu. Tentunya setiap orang, setiap manusia, setiap jiwa pasti memiliki hawa nafsu. Apalagi manusia. Ada namanya nafsu yang baik dan ada yang namanya nafsu yang buruk. Dan tentunya saja nafsu yang buruk ini berasal dari syaitan yang selalu membisikkan kepada manusia agar manusia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari saudara-saudara kita di bulan puasa ini tidak mau menjaga hawa nafsunya. Mereka mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah, mengatakan bahkan tertulis di dalam KTP-nya Muslim, tetapi masih banyak yang berpacaran, yang berzina. Padahal Allah Subhanahu wa taala tentu saja melarang perbuatan ini, karena perbuatan ini adalah seburuk-buruk perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu atau kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan zina merupakan jalan yang paling buruk. Jangan segan saja untuk berzina, mendekatinya saja Allah sudah larang, Allah sudah tutup pintunya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya saja bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu ini? Yang pertama, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahwa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan ini maka hawa nafsu kita akan terkekang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah mengendalikan hawa nafsu makan dan minum. Manusia, yang namanya manusia tentu saja suka makan dan minum. Karena makan dan minum merupakan kebutuhan pokok. Kalau manusia tidak makan dan minum, maka manusia ini akan mati. Maka dari itu, tentunya saja Islam memberikan aturan. Islam memberikan wanti-wanti kepada kita, adik-adik. Jadi tidak makan sembarangan, makan yang haram, makan sini-sini, apalagi makan sambil berdiri atau makan yang lainnya, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki yang luas, rezeki yang banyak kepada kita. Tentunya saja dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiar yang maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiban." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kita, dan makanlah makanan yang halal-halal saja. Karena tentunya saja di muka bumi ini makanan halal yang sangat banyak sekali daripada makanan yang haram. Tetapi manusia, yang namanya manusia pasti suka mencari yang namanya yang haram-haram. Kenapa? Yang dilarang-larang itu makin dicintai dan makin dicari. Itulah manusia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat adalah
mengendalikan diri dengan, yaitu jangan emosi, jangan marah. Kenapa? Yang namanya manusia pasti ada marahnya, hilang rasa kesabarannya, dan itu merupakan tabiat manusia. Tetapi ada aturan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, adik-adik, misalnya ketika disuruh oleh orang tuanya, wahai anakku, salatlah, wahai anakku, mengajilah, wahai anakku, belajarlah, janganlah kalian marah, maka katakan sami'na wa ata'na, wahai bunda, wahai ayah, aku taat dan aku mendengar. Karena mana mungkin orang tua yang baik memerintahkan kepada anak-anaknya hal-hal yang negatif, dan pastinya menasihati hal-hal yang positif saja. Dan yang kedua contohnya, misalnya ketika guru menjelaskan pelajaran tetapi ananda tidak paham, maka tanyakan, jangan marah-marah. Kenapa guru ini menjelaskan tidak becus, menjelaskan pelajaran saja tidak bisa, udahlah jangan jadi guru. Dan ini merupakan akhlak yang kurang baik, akhlak mazmumah, akhlak yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW menggambarkan, ya, bahwasanya ketika seseorang bisa menahan amarahnya, maka balasannya adalah surga. Ya, balasan surga. Barang siapa, adik-adik saja ya, adik-adik pastinya semuanya ingin masuk surga. Nah, salah satu jalannya adalah jangan marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah, balasannya adalah surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi di zaman pandemi ini ya, banyak manusia yang mengeluh karena keadaan ekonomi yang sulit. Mau makan sini kemari tak ada. Teman-teman pada udah sibuk dengan gamenya, sibuk dengan gadgetnya. Apalagi kasih sayang orang tua yang begitu kurang karena sibuk dengan dunianya. Maka dari itu, belajar untuk mencari ilmu agama agar hidupnya selamat dunia dan akhirat. Tips agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang Mister sebutkan, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah selalu berhusnuzon, bersikap lemah lembut kepada orang lain. Karena dengan ini maka tidak ada yang kata-kata marah atau yang lainnya. Apalagi misalnya ketika kita belajar daring, belajar atau belajar yang lainnya, maka dunia ini sesat ya. Maka pikirkan akibat yang apa yang kita ucapkan ketika kita misalnya berkata kotor atau berkata marah, apakah orang lain merasa dendam atau apakah orang lain merasa marah kepada kita atau sebaliknya. Hadirin rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya bagi Mister pribadi, umumnya bagi adik-adik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.